Hai semua, saya Andi, kita ketemu lagi di channel saya yang selalu berbagi informasi mengenai semua yang saya miliki dan saya ketahui. Oke teman-teman semuanya, di depan saya sudah ada FX Impact M4 original, teman-teman ya. Begini bentukannya, ya. Ini sudah full modifikasi, teman. Ini nggak saya pasang aja silencernya ya. Kemudian kalau kita lihat dari bawah sudah ada sabuk tactical ya, atas juga sabuk tactical, belakang sabuk tactical itu sudah di-upgrade semua teman-teman ya. Ini pegangannya sudah di-upgrade. Ini harga upgrade-nya saja teman-teman itu bisa 15 juta itu ya, atas belakang bawah ini ya, 15 juta lebih ya. Kemudian kalau kita lihat regulatornya masih ori teman-teman dari FX ya. Kalau Huma agak beda, warnanya juga agak beda ya, saya paham itu. Kemudian ini larasnya sudah diganti dengan LW khusus lak ini ya, khusus lak. Kemudian sekarang kita di tekanan 190 teman-teman ya, 190, dan juga OP-nya di 140 ya, OP-nya segini ya, 140 ya. Kita akan tes teman-teman semuanya ya, akan tes, kita standarkan. Ini kita maksimalkan mentok aja di 1, 2, 3, 4 grad ya teman-teman ya. Mentoknya 5 teman-teman ya. Udah kita mentokin, kita mau tes seberapa ininya ya. Kemudian ini saya taruh di 8. Taruh di 8, kemudian mikronya saya setting di 3 teman-teman. Ya, jadi kalau kita ngetes setting ya, setting 8 impact itu begini ya. Oke. Jadi kalau kita lihat di sini ya, mikronya itu ada 3, ini ada di 8. Kemudian ininya full teman-teman, valve-nya ya. Nah, full tuh ya. Oke, kita tes berapakah speednya teman-teman untuk di 18 green dengan A1 slug ya. Nah, ini saya kasih di maksimalnya ya. Jadi tadi udah disetting di 8, kemudian saya putar di maksimal teman-teman, di 16. Oke, ini ya. Kita setting setelah tadi diputar di 8 ya. Nah, sekarang saya ambil di maksimalnya ya, 16 ya. Kita tes dengan A1 slug ya teman-teman ya. OP-nya di 140 teman-teman. Kokangannya enteng, lembut ya, artinya dalamnya mungkin masih original ya dalamnya ya. Masih original sehingga enteng tegaknya ya. Oke. Ya, kita rasakan juga feel-nya ya. 836 teman-teman ya. Jadi settingannya masih rendah ya, belum dinaikin. Ini kayaknya settingan originalnya nih ya. Di 3, kemudian di 8, itu seperti itu ya. Oke. Kita ulangi lagi. 850, 836 ke 850 selisih 14 teman-teman. Kita ulangi lagi. 861 masih naik. Jauh ya tadi ya selisihnya ya. Mungkin belum stabil. 857 ya. Oke, kita cek kestabilannya aja. Pakai tembakan ya.
terbaca. Ulangi. Ini agak licin teman-teman. Pivotnya kurang bagus. Ini pivotnya punya saya, pivotnya ya. 867 ya, lihat kestabilannya masih naik turun ya, tajam ya. 867, 850, 830 ya, nggak stabil. Ini yang original teman-teman, belum di upgrade regulatornya ya. 869 naik lagi, sekali lagi. 871 ya, naik lagi ya. Nggak puas ya kita ya, 3 kali lagi ya, untuk membuktikan apakah memang stabil atau enggak regulatornya. 888 nggak stabil teman-teman ya, naik lagi. 883 881 mulai stabil di 880-an ya. Oke teman-teman ya, kemudian kita mau bandingkan dengan M8 yang sudah saya upgrade teman-teman semuanya ya, yang sudah saya upgrade, regulatornya sudah di upgrade gitu ya, posisinya sama semuanya ya. Ini juga saya buka maksimal. Saya buka maksimal aja, sama kayak tadi. Ya, ini ya, maksimal ya. Buka maksimal. Kemudian ini settingannya di 8. Kemudian di 3. Ya. Ini ya. Di 3 mikronya, kemudian ini di 8 ya. Kemudian ini juga sama-sama saya naikin ke 16 teman-teman ya. Oke. Sama-sama saya naikin ke 16. Ya. Kita tes dengan mimis yang sama, speednya berapa ya. Ini sudah saya upgrade pakai Huma teman ya, dari Huma. Agak berat karena sudah dinaikin ya springnya. Oke, kita tes. 1048 teman-teman ya, 1048. Lagi saya ikut kestabilan juga, naik ya karena di awal tadi. 1073. Nah, langsung stabil teman-teman di situ. 1073. 1077. Jauh ya. 1075. Langsung stabil di situ teman-teman ya. Sekali lagi ya. Ya kita tahu kestabilannya, perbandingannya ya. 1073. Oke, stabil kan? Yang M8 kan ya. Di yang pertama kali tadi karena mungkin tekanan masih tinggi teman-teman ya. Tekanan masih tinggi, kemudian kita tes gitu ya. Kita tes. Oke. Sehingga rendah, sama ini tadi rendah 830 ya. Kemudian naik ke 850 sampai 888 ya. Ada 30-an fps ya. Sedangkan di M8 saya di 8 awalnya 1048 naik ke 1073, habis itu naik ke 1077, udah sekitar aja 7. Jadi artinya 73 sampai 77. 4 fps saja ya. Jadi dari kestabilan teman-teman, regulator FX memang masih kalah sama 88. Itu harus diakui teman-teman ya. Nah, ini biasanya teman-teman diganti biasanya dengan Huma Air. Huma Air lebih stabil ya dengan unit M4 ya. Tapi kalau M8 kasih Huma Air stabil, tapi agak lama naiknya. Sekitar 7 detik, 8 detik gitu ya naiknya. Ya.
Itu perbandingan nyata teman-teman ya. Kemudian untuk laras bawaannya seperti ini teman-teman ya. Ini superior untuk mimis apa namanya konvensional teman-teman ya. Mimis konvensional ya. Oke, ini kita naikin saja teman-teman ya dengan posisi maksimal, kemudian saya putar mikronya di semaksimal mungkin teman-teman, di 4 ya. Saya naikin di 4 ya. Apakah masih bisa? Nih ya, mikronya di 4 ya. Saya naikin. Apakah masih bisa nyampe 18 grain di 1070-an? Kayaknya masih enteng teman-teman. Kayaknya masih enteng ini kayaknya saya yakin nggak kenceng juga ini. Baru 933 teman-teman. Di 4 itu ya. Ini karena belum di-upgrade, belum dituning teman-teman. 943. 946. Oke. Kita maksimalkan lagi ke 4,5. Masih bisa narik kah? Masih bisa narik ke 4,5 teman-teman. 1021 ya. Masih bisa naik ya di 4 ya. 4,5 malahan ya. Yang wheelnya maksimal, di depannya 4,5, masih bisa naik. 1016 ya. Kita lihat kestabilannya ya. 1017 mulai stabil teman-teman di sini ya. Di sini stabil. Memang kalau setting harus begitu, dites di speed berapa stabilnya dia. Bukaannya 1022 ke 1016 selisih 6 ya. Dan stabil di segitu ya. Jauh turun ya. 1011 emang gak stabil teman-teman. Gak bisa di drill kayak gini ya. Turun jauh. 1016 ya. Jadi 1011 sampai 1022 ya. Kalau untuk berburu masih oke lah ya. Selisih 11 15 cpm masih oke untuk berburu, nggak ada masalah. Ya, tapi kalau untuk lomba yang targetnya kecil ya memang agak ribet ya. Ini mengenai kesabilannya, teman-teman. Kemudian kalau kita cek di belakang apakah tusuk mimisnya sudah ganti. Nah, ini tusuk mimisnya sudah ganti, teman-teman. Ini tusuk mimisnya sudah sesuai dengan peruntukan buat slug. Ya, memang Suarman setting buat slug ini. Nah, itu ya. Sudah pin ya. Kalau yang originalnya kan kayak tiup gitu ya. Bulat gitu tiup ke depan ya. Oke. Oke, itu teman-teman untuk tes perbandingan M4 dengan M8 ya, yang original sama yang punyanya 88 ya. Kalau kita bilang 8 KW juga enggak ya, karena enggak bilang M4 ya. Dia M8 ya dia. Kemudian punya saya yang M8 sudah kita tuning, sudah kita naikin backnya, hammernya udah kita tuning. Di tekanan yang sama, settingan yang sama, ini hanya menghasilkan 888 ya, yang M8 1073 sampai 77 ya. Ini dinaikkan juga sampai mikronya di 4,5 pun ya, kayak tadi 3 ya. Dinaikin ke 4,5 pun masih hanya 1000 ya, di 1016 ya. Sekitar di 1016, 1022 maksimal ya. Terendah 1011, 1011 ya. Jadi memang benar ada kendala kestabilan untuk yang di originalnya teman-teman. Maka kalau teman-teman punya yang original begini, ya harus ganti ya. Gitu. Kemudian feel-nya gimana? Triggernya lembut teman-teman, lebih lembut daripada 88 ya. Diakui bagus. 88 agak keras, harus disetting ya. Saya menemukan settingan M8 paling lembut pun masih kalah dengan ini. Ya, ini lembut.
enak ya. Ya kita kalau bilang enak gitu ya, lebih enak daripada settingan 88, walaupun backnya sudah saya ganti teman-teman, sudah saya ganti yang berlembut, settingan ininya sudah diperbaiki gitu ya, enteng juga, tapi kayaknya feel-nya lebih enak ini, lebih enak ini feel-nya ya. Ini pakai 15 green ya, 1103 ya. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nah kemudian teman-teman jadi mikir, kenapa sih kok ribet banget senapan ini kan ya, efek M4 banyak yang tanya ya. Keuntungannya beda teman-teman ya, sama senapan yang langsung jadi gitu ya. Ini bisa disetting semau kita, itu kelebihannya itu. Kemudian dia bullpup sistemnya, terus ininya 75 cc. Kalau teman-teman sekarang ribet dengan chamber-chamber gede 50 cc, ya 60 cc Goblin gitu ya. Ini 75 cc teman-teman. Ya, ya kemudian ini bullpup sehingga 70 cm pun kelihatan pendek. Ini 70 cm lah kasihan teman, ya kelihatan pendek ya, 70 cm pun. Ya. Kemudian kelebihannya lagi, ini dengan mudah bisa diganti-ganti laras, mau laras yang 8 mili juga nggak bisa dimasukin aja sih, ya, masukin ganti kan gitu kan, ganti tusuknya ganti ininya jadi gitu ya, 8 mili gitu ya, mau berapa mili ya kalibernya. Ya tentu saja itu bagi teman-teman yang sudah punya izin ya, seperti Om Jarman ini, dia punya dari Perbakin sertifikat berguru ya. Yang B itu udah ada pelatihan dasarnya, ada sertifikatnya, udah dapat semuanya. Jadi udah legal, dia mau ganti-ganti mah nggak ada masalah ya. Jadi itu ya, kenapa kok ribet banget, mending senapan ini satu ya, bagi teman-teman yang nggak paham efek ini ya seperti itu, nggak disalahkan juga karena nggak paham kan ya. Jadi itu kelebihannya Impact teman-teman. Kemudian kalau dibandingin M8 ya tentu saja ya, dengan feel-nya, kemudian kehalusannya, apa segala macam ya pasti yang lebih bagus yang original ya, dengan harga 53 juta ya standarnya. Kemudian di-upgrade ya, kalau ini sudah upgrade-annya nggak tahu berapa ini, kalau 15 juta aja udah masuk ya kayaknya dari depan ini 5 jutaan lebih kayaknya ini. Ya, 8 juta mungkin ya, 8, terus belakangnya juga ini satu set ini berapa ini? Bisa atau lah ya, bisa 20 juta juga ya. Kemudian belum tuning yang dalam teman-teman ya, belum regulatornya ya. Kalau kita lihat tadi regulatornya masih naik turun ya. Kemudian larasnya juga nggak bisa dipakai teman-teman kalau teman-teman mau slug ya. Jadi memang FX Impact yang M4 pun punya masalah di apa namanya akurasi, dan juga masalah di kestabilan teman-teman ya. Itu yang FX juga memperbaiki terus ya untuk mengejar ke sana ya. Dan bagi yang suka M4 apa Impact gitu ya, review-review yang saya dapat itu yang paling diminati adalah MK2 teman-teman ya, ternyata ya. Powernya dapat, ininya paling bagus di MK2 ternyata. M3 sama M4 ini kayaknya ada apa ya, ketidakpuasan dari pemilik ya, yang pembelinya gitu ya. Pasti ada, contoh kalau yang di M3 itu tenaganya kurang ya, karena dia ada di dual ya, dual regulator ya. Kestabilannya oke, dual regulator, tetapi powernya menurun teman-teman. Nah, kan diperbaiki tuh ya, diperbaiki, kestabilannya bagus di M3, tapi powernya kurang ya. Sekarang di M4 kestabilannya yang karena satu regulator balik lagi kayak MK2, tapi regulatornya masih belum sebagus Huma kali ya. Nah, makanya teman-teman biasanya diganti sama Huma Air untuk di M4 ya, untuk membanyakan solusi mengenai kestabilan. Oke, itu aja teman-teman untuk tes power ya, perbandingan antara M3 dan M4 dan MX gitu ya, M4 dan M8. Untuk akurasi kita perlu waktu untuk uji ya, nanti kita tes apakah ini bisa bagus ya, karena ini sudah laras RW poligon khusus lah teman-teman, harusnya bagus harusnya ya, tinggal tuningannya saja sebenarnya ya, di speed berapa, diatur ya, mimisnya seperti apa gitu ya. Nanti kita coba
supaya dapat yang paling bagus ya. Itu aja yang bisa saya sharing kali ini teman-teman semuanya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Salam Telagas. See you.